Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita mengisi hari-hari kita dengan ketaatan dan berusaha untuk terus-menerus mengurangi atau bahkan mengangkat segala keburukan yang ada di dalam keseharian harian kita, dan untuk menambah faedah pada majelis kita dari ayat yang dibacakan oleh imam kita diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak dan harta kalian dari apa? An zikrillah, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Salah satu mengingat Allah Azza wa Jalla yang paling agung adalah salat. Berapa banyak orang telah meninggalkan salat, bukan hanya lalai dari salat. Meninggalkan salat disebabkan harta dan anak-anak. Entah hartanya yang dia hitung, atau harta yang dia kumpulkan, atau anak-anak yang ia ingin berikan nafkah, atau ingin berikan hadiah, atau ingin ia bahagiakan, namun ia luput dari hakikat anak-anak itu sendiri, hakikat harta itu sendiri. Inti dari harta dan anak-anak adalah agar kita mengingat Allah Azza wa Jalla, kehebatan dan keluar biasaan Allah Azza wa Jalla, rahmat yang Allah berikan dari harta kita, rahmat yang Allah berikan dari keluarga. Dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas dari makna rahmat. Karena alhamdulillah di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan bismillahi. Bi ini kita ingatkan kembali bahwa dia adalah lil musahabah wal isti'anah. Dia adalah kita gandengkan sesuatu dengan nama Allah senantiasa dalam segala aktivitas kita, dan senantiasa pula memohon pertolongan dalam segala aktivitas kita. Kemudian juga sudah kita jelaskan dari makna Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak di muka bumi, bahkan di langit dan di antara keduanya yang memiliki nama kecuali Allah itu sendiri. Boleh kalau digandengkan. Ini menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kecemburuan Allah Azza wa Jalla yang tidak mau diduai. Jangankan pada dirinya, pada namanya pun tidak ada yang layak untuk bersamaan, apalagi yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa segala sesuatu yang digandengkan dengan Allah Azza wa Jalla pasti akan menjadi mulia. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini asal katanya dari bahasa Arab sama-sama. Walaupun para ulama bahasa Arab itu berbeda pendapat tentang asal kata bahasa Arab, apakah fi'il madi ataukah masdar. Kalau orang belajar bahasa Arab, fi'il madi artinya kata lampau. Misalnya ini Rahman, Rahimah. Tapi kalau dia masdarnya rahmatan, mana yang asal kata bahasa Arab? Apakah kata lampau atau akar kata itu sendiri, dasar kata? Tentunya para ulama berbeda pendapat, para ulama bahasa. Namun ketika kita melihat kamus-kamus, maka selalu yang ada akar katanya adalah fi'il madhi. Di sini kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, akar katanya sama, rahmat. Yang menunjukkan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama maknanya adalah rahmat. Namun kenapa Allah menggandengkan dua nama ketika memiliki satu hakikat dan makna? Ini tidak mungkin. Di dalam Al-Quran, ketika ada pelafasan pada satu tempat dan berbeda huruf,
pasti ada perbedaan hakikat dan makna. Walaupun kalau berpisah itu sama maknanya. Apa kedalamannya? Apa perbedaannya? Rahmat apa yang membedakannya? Maka dari itu para ulama, ketika kita melihat para ulama tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari adalah ulama yang pertama kali menafsirkan Al-Quran 30 juz secara tertib beserta sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling paham Al-Quran setelah Allah Azza wa Jal dirinya sendiri adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang berada di sekitarnya, yaitu para sahabat. Maka dari itu perlu kita untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita, yang disertai dengan pengikut orang-orang yang hidup di Nabi kita, karena dia orang yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran. Ketika kita melihat dari tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim, yang membedakannya adalah keluasan, keumuman dan kekhususannya. Kalau Ar-Rahman, coba kita melihat Ra, Ha, kemudian Mim, kemudian Alif, kemudian Nun. Ada memiliki 5 huruf. Sedangkan Rahim itu cuma memiliki 4 huruf. Ra, Ha, Ya, dan Mim. Kata Rahman memiliki 5 huruf dan kata Rahim memiliki 4 huruf. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil makna. Ketika ada akar kata tambahan pada bangunan kata, itu memiliki bangunan tambahan pada makna. Artinya kata Rahman itu lebih banyak maknanya, lebih luas maknanya daripada kata Rahim, disebabkan dia lebih banyak hurufnya daripada Ar-Rahim. Dari mana Ar-Rahman? Adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya. Dari sifat rahmat Allah Azza wa Jal, Allah membangunkan kita, Allah menghidupkan kita, Allah mengurusi segala urusan kita, kebutuhan kita, dan seluruh makhluk diberikan rahmat kepada Allah dari Allah Azza wa Jal. Seluruh penduduk langit tidak mungkin bergerak pada suatu gerakan, melakukan pada suatu kelakuan, mengucapkan pada suatu ucapan. Begitu juga penduduk bumi dan di antara keduanya, kecuali di situ ada bekas-bekas rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan keluasan Allah Azza wa Jalla pada rahmatnya. Adapun sifat Ar-Rahim adalah keluasan kasih sayang Allah kepada orang-orang khusus. Jadi dia sedikit tapi memiliki kekhususan, yaitu tidak semua dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, kelesatan dalam beribadah. Itulah sifat Rahim. Artinya segala kebutuhan duniawi itu diberikan, baik orang kafir maupun orang yang muslim, orang yang taat maupun yang tidak taat, manusia bahkan hewan-hewan, semuanya diberikan dari sifat rahmat Allah Azza wa Jal. Adapun sifat rahimnya Allah Azza wa Jal, sifat kasih yang mendalam, itu tidak diberikan kecuali oleh para nabi, para rasul, orang-orang soleh, yaitu diberikannya sifat rahmat untuk merasakan kelesatan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan itulah sifat rahim yang tidak dimiliki kepada semua orang dan dimiliki oleh orang terdekat Allah Azza wa Jal. Mereka lah adalah wali-wali Allah Azza wa Jal yang ada di muka bumi. Itu adalah sifat rahimnya Allah. Yang intinya pembahasan di pertemuan kali ini adalah sifat Rahman adalah sifat kasih sayang rahmat Allah secara meluas, secara menyeluruh, baik orang yang kafir maupun orang yang muslim, orang yang taat maupun orang pembangkang. Tapi sifat rahim
sifat rahmat Allah Azza wa Jal adalah sifat yang khusus diberikan kepada para nabi, para rasul dan orang-orang soleh untuk merasakan rahmat Allah dalam kelesatan dan mendekatkan diri kepadanya. Itu diantara perbedaan makna Rahman dan Ar-Rahim. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.